Salam, perkenalkan kami dari kelas B2 dengan mata kuliah struktur data. Saya Agustina Tandemanik dengan NIM 224611069. Saya Florin Kandilau dengan NIM 224611050. Pada video ini kami akan mempresentasikan sebuah program sederhana dalam bahasa C sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh dosen pengampu. Video ini untuk memenuhi tugas UTS dan UAS dan harapannya semoga dapat bermanfaat serta mudah dipahami. Dan selamat menyaksikan video dari kami. Untuk soal nomor 1, sebuah toko ingin membuat sebuah sistem yang mencatat jumlah buku terjual setiap hari selama seminggu, dan untuk programnya meminta untuk menerima input jumlah buku terjual setiap hari selama 7 hari. Untuk memulai programnya, kita ketik perintah input standar input output. Tujuan dari standar output ini untuk supaya kita bisa menggunakan fungsi-fungsi input output seperti print, scan, dan lain-lain. Kemudian untuk perintah void main ini sebagai fungsi utama dari program. Untuk memulai program, kita mulai dari sini. Kemudian yang pertama di soalnya menerima input jumlah buku yang terjual selama seminggu. Yang pertama kita buat variabel penjualan, variabel penjualan saja, dan menyimpan selama 7 hari, menerima input selama 7 hari. Kemudian buat variabel hari menggunakan tipe data char karena akan mengakses elemen dalam bentuk teks, dan kita menggunakan tipe data integer karena karena kita menginput nilai bilangan bulat. Kemudian char hari kita gunakan dimensi 2 dimensi, array 2 dimensi dengan 7 panjang 7 dan maksimal karakter dari setiap harinya itu 10. Kita ketik Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Kemudian kita buat variabel i untuk digunakan di saat program nanti. Kemudian untuk menampilkan output kelar kita gunakan print masukkan jumlah buku yang terjual setiap hari dari Senin sampai Minggu. Titik 2, kemudian buat baris baru. Untuk menampilkan
Untuk meminta pengguna setiap hari menampilkan inputnya dari Senin sampai Minggu, kita gunakan pegangan for. Untuk I atau indeks mulai dari 0 selama I lebih kecil dari 7, indeks ditambah 1 atau I++. Kemudian untuk menerima input dari pengguna kita gunakan perintah scan gunakan %d untuk menerima nilai dari user, di mana %d ini mewakili variabel penjualan. Lalu saya run. Di sini sudah pengguna sudah bisa memasukkan nilai jumlah buku yang terjual setiap harinya dari hari Senin, hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk menerima jumlah buku yang terjual setiap hari dari user sudah selesai. Kemudian kita pindah ke menampilkan total penjualan selama seminggu. Untuk menampilkan total penjualan selama seminggu, kita buat variabel total sama dengan 0. Kemudian untuk menjumlahkan semua nilai yang diinput oleh pengguna, kita gunakan pegangan for. Indeks dimulai dari 0 selama I lebih kecil dari 7, maka I ditambah 1 atau I++. Kemudian untuk menambahkan total tambah dengan penjualan I. Lalu untuk menampilkan outputnya kita gunakan perintah printf buat baris baru /n total penjualan %d buku, buat baris baru lagi, dimana %d ini mewakili variabel total. Kemudian run. Sepuluh, 15, 12, 20, 8, 17, 25. Untuk jumlah total penjualan buku ada 107 buku. Kemudian setelah menjumlahkan, kita mencari penjualan tertinggi terjadi pada hari keberapa, yaitu menampilkan hari dengan penjualan tertinggi dan jumlahnya. Kita buat variabel tertinggi sama dengan penjualan indeks ke 0. Kemudian untuk variabel indeks tertinggi sama dengan 0.
Untuk mencari nilai tertinggi atau penjualan buku tertinggi, kita gunakan kolom for. Untuk I sama dengan 0. Kita gunakan 1. Indeks I dimulai dari 1 selama I lebih kecil dari 7, maka indeks ditambah 1 atau I plus. Kemudian untuk kita gunakan percabangan jika atau if, gunakan perintah if. Jika penjualan lebih besar dari nilai tertinggi, maka nilai tertinggi diperbaharui ke nilai penjualan untuk ditampilkan di layar nanti atau di outputnya. Kemudian kita panggil indeks tinggi sama dengan I. Indeks dimulai dari I. Tidak pakai huruf kapital. Indeks tinggi. Indeks tertinggi, salah. Kita gunakan variabel indeks tertinggi. Kemudian untuk mengambilkan output keluar, kita gunakan printf. Penjualan tertinggi sama dengan persende buku hari. Persen S, kita buat baris baru, di mana persende ini mewakili variabel tertinggi, dan untuk persen S ini mewakili variabel hari, yaitu indeks tertinggi. Kemudian coba serang, masukkan nilai, masukkan nilai 10, 15. Untuk total penjualan buku 12, 20 di hari Kamis, untuk hari Jumat 8, hari Sabtu 17, dan di hari Minggu 25. Enter. Nah, untuk penjualan hari indeks tertinggi yang tidak menampilkan harinya, harusnya ini ada hari slash 100 buku yang tertinggi 25 di hari, terus
khususnya di hari Minggu, hari indeks tertinggi atau indeks tertinggi. Indeks tertinggi dimulai dari persen D, persen S buku, variabel tertinggi dan hari, yaitu indeks tertinggi. Indeks tertinggi yang tidak menampilkan harinya. Slash hari K harusnya di hari, oh salah, ini kurang di hari Minggu, tidak ada elemen atau tidak ada elemen minggu di dalamnya, makanya tidak menampilkan harinya. Kemudian kita masukkan jumlah buku yang terjual 10, 15, 12, 20, 8, 17, 25. 10, 15, 12, 20, 8, 17. Kita enter. Nah, untuk penjualan tertinggi yaitu 25 buku berada di hari Minggu. Sudah sama ya di outputnya. Kemudian kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu menampilkan rata-rata penjualan harian. Nah, pertama kita akan menuliskan plot rata-rata sama dengan 0, sama dengan total bagi 7,0 to enter. Terus print rata-rata, print rata-rata penjualan persen, 2 F buku /n sini kita taruh koma, lalu kita cari rata-rata. Rata di sini persen, 2 F karena mencari 2 angka di belakang koma. Lalu kita enter, terus kita run apakah menghasilkan output yang bagus. Sini kita disuruh untuk memasukkan jumlah buku yang terjual setiap hari dari Senin sampai Minggu. Nah, kita menggunakan angka di sini 10, 15, 12, 20, 8, 17, 25, lalu kita enter. Nah, sini terdapat outputnya. Lalu kita lanjut untuk input dari pengguna untuk mencari angka penjualan yang ingin dicari. Kita gunakan perintah integer cari, lalu print, masukkan angka
penjualan yang ingin dicari. Lalu enter. Scan sende, cari, lalu kita cek apakah sudah sesuai. Terus kita akan kita disuruh untuk memasukkan jumlah buku yang terjual setiap hari itu 10, 15, 12, 20, 8, 17, dan 25. Masukkan angka penjualan yang ingin dicari. Kita masukkan angka 20. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan menampilkan output penjualan terjadi pada hari apa. Lalu kita perintah indeks cari sama dengan -1, enter. For i sama dengan 0, i lebih kecil dari 7, i sama dengan 1 tambah 1. Lalu kita enter. Terus if penjualan indeks sama dengan tidak, cari, lalu kita enter indeks cari sama dengan 1, enter. If indeks cari sama dengan -1, enter. Print, karena kita akan melihat hasil dari outputnya. Penjualan persende buku tidak ditemukan dalam data /n, cari enter. Lalu
else, tab, print, penjualan, persende, buku, tidak ditemukan dalam data /n, koma, cari, ternyata di sini salah guys, ternyata sini kan tidak ditemukan, tetapi buku terjadi pada hari persen S/N, cari indeks, cari kita panggil titik hari indeks, cari, kita cek apa sih, tidak di sini merah guys, cari koma, /n, terbaca ulang, print penjualan persen di buku terjadi pada hari S/N, koma, cari hari indeks, cari kan saya ulang, ternyata di sini ada yang salah. Di sini tidak menggunakan titik, tetapi kita gunakan koma. Saya ulang run. Oke, lalu kita masukkan jumlah buku yang terjual setiap hari dari Senin sampai Minggu. 10, 15, 12, 20, 8, 17, 25. Lalu kita masukkan angka penjualan yang dicari, kita masukkan angka 12. Tunggu input outputnya.
Di sini tidak menampilkan output karena ternyata di sini salah posisi, jadi kita pindahkan ke sini. Kita cek ulang. Oke, lalu kita run. Kita masukkan jumlah buku yang terjual 10, 15, 12, 20, 8, 17, 25. Masukkan angka penjualan yang dicari, kita masukkan angka 12. Sepertinya di sini ada yang salah. Kita cek. Mungkin di sini kita ganti I. Lalu kita run. Kita masukkan. Oke, kita masukkan jumlah buku yang terjual setiap hari. Sini masukkan 10, 15, 12, 20, 8, 17, 25, enter. Oke, masukkan angka penjualan yang dicari, kita masukkan angka 12. Di sini tidak menampilkan output karena mungkin ada kesalahan di sini. Kita tambah dan kita cek ulang, lalu kita run. Kita masukkan 10, 15, 12, 20, 8, 17, dan 25. Lalu kita masukkan angka penjualan yang dicari, kita masukkan angka 12. Nah, penjualan 12 buku terjadi pada hari Rabu. Sudah menampilkan output yang dicari. Selanjutnya masuk ke soal nomor 2, yaitu kami akan membuat sebuah program dalam bahasa C untuk mengelola dan memeriksa status lembaran rekening dari sejumlah mahasiswa. Untuk membuat program, ketik perintah input tambah input proses return. Bagaimana fungsi dari program ini supaya saat menjalankan program kita dapat menggunakan fungsi-fungsi input output seperti printf, dan lain-lain. Kemudian ketik perintah void main, di mana void main ini berfungsi sebagai standar utama dari sebuah program. Dan untuk memulai program, kita mulai dari sini. Kemudian langsung saja masuk di soal nomor 1, meminta pengguna untuk memasukkan jumlah mahasiswa. Untuk meminta pengguna memasukkan jumlah mahasiswa, kita buat variabel ini jumlah mahasiswa. Kemudian untuk menampilkan output layar, kita gunakan perintah printf,
masukkan jumlah mahasiswa. Kemudian untuk menerima input dari penerima, kita gunakan perintah printf %d, di mana %d ini mewakili fungsi atau variabel mewakili variabel jumlah mahasiswa. Nomor pertama ada tulis lain, kemudian kita masukkan saja. Kemudian untuk nomor 2, menerima input jumlah pembayaran dari masing-masing mahasiswa, kita gunakan perintah, kita buat variabel terlebih dahulu. Variabel menerima input pembayaran dari kita masih nomor 2 meminta biaya kuliah mahasiswa, itu juga buat variabel biaya, kemudian untuk menambah ini tidak menggunakan printf, masukkan jumlah biaya kuliah per mahasiswa. Dan untuk menerima input kita gunakan perintah %d untuk bilangan bulat atau tidak integer. Kita juga menggunakan %d dan juga %d bisa, dimana %d ini mewakili variabel biaya. Kita run, masukkan jumlah mahasiswa berdasarkan substansinya, masukkan biaya mahasiswa misalnya 300 contoh. Untuk soal nomor 2 selesai. Kita masuk di soal nomor 3, yaitu menerima input jumlah pembayaran dari masing-masing mahasiswa. Kita buat variabel pembayaran dari jumlah mahasiswa. Kemudian untuk menginput jumlah pembayaran dari masing-masing mahasiswa, kita gunakan void main, dan kita akan menggunakan function di sini. Saya gunakan void untuk nama fungsi ini, saya memberi input pembayaran dengan menggunakan dua parameter, yaitu bayar dan jumlah mahasiswa. Kemudian untuk menerima input jumlah pembayaran dari setiap mahasiswa, kita gunakan monitor buat variabel ini atau indeks dimulai dari 0
selama ini lebih kecil dari jumlah mahasiswa, maka I atau indeks ditambah 1 L plus. Kemudian untuk menentukan output di luar kita gunakan perintah masukkan jumlah pembayaran mahasiswa ke persendes, di mana persendes ini mewakili indeks selama indeks masih lebih kecil dari jumlah mahasiswa yang dimasukkan oleh pengguna catatan 1. Kemudian untuk menerima input pengguna kita gunakan scan untuk memasukkan biaya pembayaran dari mahasiswa ke dalam persende, di mana persende ini mewakili variabel banget. Terima kasih. Kita gunakan simbol yang sedang. Kemudian sekarang masukkan jumlah mahasiswa yang saya masukkan itu tadi, jumlah pembayaran, jumlah biaya per mahasiswa yaitu 300. Kemudian untuk masih yang kurang. Untuk input pembayaran, input pembayaran, kita panggil input pembayaran, kita panggil input pembayaran, sama dengan jumlah mahasiswa. Print dan mahasiswa. Contohnya mahasiswa video tadi, jumlah biaya kuliah per mahasiswa 300. Untuk contohnya kita masukkan jumlah pembayaran mahasiswa pertama atau siswa itu hanya 100, untuk siswa kedua 200, mahasiswa ketiga 300. Dan untuk soal nomor 3 selesai, kita masuk ke soal nomor 4, itu menghitung total seluruh pembayaran yang telah diterima. Menghitung pembayaran yang telah diterima, kita buat fungsi baru yaitu ini hitung total. Kita gunakan parameter ini bayar dan ini jumlah mahasiswa. Kemudian untuk menghitung, kita buat variabel total dulu. Untuk menghitung
Jumlah pembayaran yang dimasukkan oleh mahasiswa kita gunakan for. Sedangkan for ini indeks I dimulai dari indeks I dimulai dari nol. Selama I dari 10 dari jumlah mahasiswa, maka indeks ditambah 1 atau I++. Kemudian untuk menjumlahkan kita panggil variabel total jumlah dengan variabel atau nilai bayar, variabel bayar. Karena kita menggunakan integer, maka integer ini akan mengembalikan nilai. Sedangkan di voidmain tidak menggunakan penjumlahan karena tidak mengembalikan nilai. Sedangkan di integer mengembalikan nilai, maka yang nilai yang dikembalikan dari integer ini yaitu total. Nilai yang dikembalikan yaitu total. Nilai total. Kemudian bayaran, masukkan masukkan jumlah mahasiswa, masukkan DCD per mahasiswa misalnya 700. Untuk mahasiswa satu membayar 100, contohnya untuk mahasiswa kedua 200, dan untuk mahasiswa ketiga 300. Total ini belum ada total ini. Belum ada variabel total pembayaran. Kita buat variabel total pembayaran. Total pembayaran sama dengan hitung total pembayaran dan jumlah mahasiswa. Pembayaran masukkan nomor ketiga, pembayaran kedua itu, dan untuk mahasiswa pertama membayar 100, mahasiswa kedua membayar 200, dan mahasiswa ketiga membayar 300. Total. Kenapa dia menampilkan bertanya? Ya, belum. Karena kita belum meletakkan untuk mungkin kita mengambil outputnya, kita gunakan untuk menambah baru kita gunakan selesai total pembayaran dari semua mahasiswa. Total pembayaran dari semua mahasiswa adalah persendir baris selesai, di mana persendir ini mewakili total pembayaran. Total pembayaran di sini. Memang dari total pembayaran. Kemudian masukkan jumlah mahasiswa juga. Total biaya kita 300, mahasiswa pertama 100, mahasiswa kedua 200, dan mahasiswa ketiga 300.
D. Perkulitan pelanggaran mahasiswa. Masa serta pembayaran. Tahun bayar, hitung total, hitung total ini orang yang salah, tapi bikin kita tapi nilai nol Nah, ini sudah menampilkan pembayaran atau jumlah pengeluaran dari semua mahasiswa adalah 600. Oke, kita lanjut ke menampilkan status pembayaran tiap mahasiswa. Kita panggil void cek status karena kita akan cek status mahasiswa yang sudah membayar lunas dan yang belum lunas atau masih kurang. In bayar ya integer jumlah mahasiswa integer biaya, lalu enter panggil for integer i sama dengan 0, integer i dari jumlah mahasiswa i tambah 1 sama dengan i tambah 1, lalu enter panggil if bayar indeks i sama dengan biaya ya, lalu kita enter print mahasiswa k persen D sudah lunas, SN I ditambah 1, enter, lalu kita panggil else lalu kita print untuk melihat mahasiswa ke persen D yang belum lunas atau kurang persen D /n I
ditambah 1 atau biaya bayar indeks lalu enter. Coba kita telan apakah menghasilkan output yang benar. Aduh, oh ternyata di sini salah, maaf, di sini keliru. Kita menggunakan ini. Oke, saya ganti di sini. Lalu satu, lalu oke, coba kita run. Masukkan jumlah mahasiswa 3, masukkan jumlah mahasiswa 300, 100, 200, 300. Saya ulang karena di sini belum menghasilkan output. Kita panggil cek status, oh ternyata cek status pembayaran jumlah mahasiswa biaya kuliah. Oke. Pembayaran Oke, saya ulang. Kita panggil cek status dari pembayaran jumlah siswa dan biaya. Coba kita run. Oke, kita masukkan 300, 100, 200, 300. Jadi mahasiswa ke-1 belum lunas kurang 200 dan mahasiswa kedua belum lunas kurang 100, mahasiswa ketiga sudah lunas. Oke. Demikianlah program yang telah kami buat. Semoga penjelasan dalam video ini dapat dipahami dengan baik, dan terima kasih kepada dosen pengampu atas kesempatan dan bimbingannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan terima kasih telah menonton.